Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yaris Adil Fajri, SMH, selaku dosen pembina mata kuliah kriminologi, dan teman-teman yang kami cintai. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kenikmatan serta rezekinya, dan memberikan kita juga kesempatan lagi untuk membicarakan terkait teori-teori yang sudah diberikan kepada kami. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita kepada jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Semoga kita di akhir kelak diberikan syafaatnya dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fandi Alfaer dari kelas hukum F, NIM akhir 274, dan rekan saya Dian Gumilang dari kelas hukum F dengan NIM 281. Baik, dalam video kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin mengenai kriminologi. Di antaranya yang pertama itu mengenai kejahatan dan kriminologi. Lalu yang kedua ada mengenai mazhab positif Italia dan juga mazhab lingkungan. Bagaimana kedua mazhab tersebut memandang suatu persoalan kejahatan. Lalu yang terakhir pastinya yang paling penting yaitu adalah teori-teori yang ada di dalam mazhab lingkungan. Baik, untuk poin yang pertama mengenai kejahatan dan kriminologi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fandi Alfaer. Dipersilakan. baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai materi-materi dasar atau materi-materi basic yang berada pada ilmu kriminologi kali ini. Yang pertama, pada awal mula perkenalan kata kriminologi ini diperkenalkan oleh salah seorang antropologi Prancis yang bernama Paul Topinat pada tahun 1830 sampai 1911. Nah, pada waktu itu Paul Topinat mulai meneliti, mulai mengkaji dalam pendekatan antropologi fisik terkait bagaimana gerak tubuh seseorang bisa mempengaruhi seseorang untuk membuat atau berbuat kejahatan. Nah, secara etimologi sendiri ini, kriminologi terbagi menjadi dua suku kata. Yang pertama itu crime, yang kedua adalah logos. Nah, yang crime sendiri ini berarti kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Berarti secara bahasa, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, untuk dalam kajian kriminologi ada pun ruang lingkup yang menyertai antara tiga bagian ini. Yang pertama adalah sociology of law, yang kedua adalah etiologi kriminal, yang ketiga adalah epidemiologi. Bahwasanya yang pertama, sociology of law ini mengkaji atau meneliti secara analisis terkait kondisi-kondisi terbentuknya serta terjadinya perkara hukum. Sedangkan kalau etiologi kriminal ini menganalisis secara sebab-sebab terbentuknya pada suatu kejahatan. Nah, epidemiologi sendiri ini ilmu pengetahuan yang mengartikan atau memanfaatkan serta pengendalian kejahatan atau yang bisa disebut juga crime, control of crime. Dalam pengkajian ilmu kriminologi ini ada suatu pengkajian studi sistematis, bahwasanya studi sistematis ini membantu untuk mengetahui sifat, penyebab, terus pengendalian perilaku untuk membangun kesadaran dalam perilaku kejahatan. Seperti contohnya pelanggaran, terus penyimpangan, terus kenakalan. Nah, kriminologi sendiri ini bisa membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendalian berdasarkan penelitian empiris. Nah, penelitian ini membentuk dasar untuk memahami dalam penjelasan, prediksi, penegakan, kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Nah, kriminologi ini juga sebagai disiplin yang sangat elastis, tapi bukan karena corak yang terlalu mendisiplinkan ya, tapi karena kejahatan dapat terwujud dalam konteks sosial hukum
dan yang konteks sosial yang berbeda, tapi dalam masing-masing tempat dan waktu yang berlainan. Baik, berbicara mengenai kriminologi dan kejahatan tidak lepas tentunya dari mazhab-mazhab yang ada. Secara garis besar, terdapat dua mazhab yang mungkin sangat berbanding terbalik ya dengan antara keduanya itu. Di antaranya itu ada mazhab positif Italia dan juga mazhab lingkungan. Nah, secara general memang kedua mazhab ini memang sangat berbanding terbalik seperti itu. Perbanding terbaliknya itu benar-benar bisa dilihat dari munculnya suatu kejahatan. Nah, mazhab positif misalnya, positif Italia, itu dikemukakan pertama kali oleh Cesare Lombroso, di mana beliau sendiri adalah seorang ahli kriminologi yang bergelut juga di bidang kesehatan. Salah satu ungkapan beliau yang terkenal pada mazhab positif Italia itu adalah born criminal, atau terlahir sebagai penjahat. Nah, menurut beliau, seorang tuh dapat dikatakan sebagai penjahat hanya dengan melihat faktor biologisnya saja, seperti misalnya ciri fisik dan keturunan gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya Cesare Lombroso ini adalah seorang kriminologi yang bergelut di bidang kesehatan. Beliau ini ternyata adalah seorang dokter, di mana dokter ini beliau jadinya cenderung melihat sesuatu dari pandangan biologisnya gitu. Jadi makanya adalah ketentuan ciri fisik, ketentuan keturunan gitu. Nah, di sini ciri fisik yang dimaksud oleh Cesare Lombroso ini seperti mata cekung, hidung bengkok, dan bibir tebal seperti itu. Lalu kok kita bicara mengenai keturunan, nah di sini beliau menjelaskan bahwa keturunan yang dimaksud adalah penurunan sifat jahat dari seseorang gitu. Misalnya seorang penjahat itu memiliki keturunan yang dimana maka menurut mazhab positif Italia, seorang keturunannya ini akan dianggap sebagai penjahat juga karena dianggap mewarisi sifat dari si orang tuanya tersebut atau orang tuanya tadi sebagai penjahat tersebut. Selanjutnya yaitu mazhab lingkungan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mazhab lingkungan ini sangat berbanding terbalik ya dengan mazhab positif Italia, sangat berlawanan gitu. Karena mazhab ini menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan suatu kejahatan itu dikarenakan dorongan dari faktor lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini yang dimaksud itu adalah faktor dari luar diri si orang tersebut atau pelaku kejahatan tersebut. Nah, faktor dari luar atau faktor lingkungan ini bisa misalnya faktor dari keluarga, pergaulan, faktor budaya, faktor ekonomi, dan masih banyak lagi faktor-faktor eksternal lainnya. Contohnya seperti misalnya ketika kondisi ekonomi seseorang dalam keadaan genting atau bisa dibilang ekonomi kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup dari orang tersebut, maka ada dorongan untuk seseorang tersebut melakukan kejahatan atas dasar atau demi melanjutkan hidupnya. Maka dari itu adalah dorongan dari lingkungannya, di mana ada lingkungannya itu terutama di bidang ekonomi itu mendorong dia untuk melakukan kejahatan tersebut atas dasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi jika ingin mengetahui perbedaan di antara mazhab lingkungan dengan mazhab positif Italia, bisa kita lihat tentunya yang paling mencolok itu dari faktor pelakunya. Mazhab positif Italia itu memandang dari faktor internal pelaku, sedangkan mazhab lingkungan itu memandang dari faktor eksternal pelaku. Cakupan dari mazhab lingkungan sendiri juga bermacam-macam. Ya karena tentu saja terdapat banyak sekali jenis faktor eksternal yang ada, dan nanti juga akan
akan kami bahas di setelah ini. Dan mazhab lingkungan pada saat ini lebih disetujui tentunya daripada mazhab positif Italia, karena ya mungkin teman-teman juga sepakat, karena seperti yang kita tahu sangat tidak tepat jika kita itu hanya menilai sesuatu kejahatan itu hanya dari fisik pelaku saja, seperti itu. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori utama dalam kajian kriminologi kali ini. Bahwasanya ada 3 pokok teori utama, yaitu yang pertama socialist organization, yang kedua adalah differential asosiasi, yang ketiga adalah kultur konflik. Nah, yang pertama ini socialist organization ini, atau bisa kita sebut juga kekacauan sosial, mempunyai pandangan terkait nilai-nilai serta tradisi-tradisi kriminal atau kejahatan yang menggantikan nilai-nilai dan tradisi konvensional, kemudian diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan karena melainkan untuk menguji lingkungan itu terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Karena kajian dalam teori ini terfokus pada kejahatan yang ditransmisikan atau diteruskan. Nah, pengaruh dari faktor penentu pada suatu lingkungan atau delinquent bukan karena etnisitas atau melainkan posisi kelompok dalam penyebutan status ekonomi serta nilai-nilai dalam budayanya. Baik teman-teman, pada teori yang kedua kali ini adalah pembahasan teori pergaulan berbeda, atau bisa kita sebut juga dengan teori differential association menurut Sutherland. Bahwasanya teori ini dipengaruhi faktor ekologis serta konflik budaya, atau bisa kita sebut juga permasalahan budaya. Pokok utamanya dalam permasalahan ini adalah perilaku kriminal. Bahwasanya kriminal sendiri adalah perilaku yang dapat ditemui atau dipelajari dalam lingkungan sosial, karena padanya faktor rasio seseorang dalam memandang suatu perbedaan atau perbuatan atau perilaku yang menentukan dia untuk memilih jalan hidupnya serta apa yang mau dia tujukan. Baik teman-teman, untuk teori yang terakhir ini adalah teori konflik budaya, atau bisa kita sebut juga adalah permasalahan budaya. Bahwasanya teori ini adalah menurut T. Sherlin, kejahatan terjadi karena adanya suatu perbedaan conduct norm yang dianut oleh satu kelompok ke kelompok lain dan atau satu individu ke individu lain. Karena adanya suatu conduct norm, atau bisa kita sebut juga aturan tentang tingkah laku yang berbeda, yang hal tersebut berbenturan dengan aturan-aturan dengan konvensional maupun dari kelas menengah, atau bisa kita bedakan antara angkatan primer serta angkatan sekunder. Baik, di sini kami akan menampilkan sebuah video bagaimana suatu kasus dalam teori konflik budaya atau permasalahan budaya terkait polisi syariah razia busana ketat dari daerah istimewa Aceh Besar. Ya, baik, di sini sudah ada videonya dan kita akan mencoba melihat bersama videonya. Ya, serta menelaah serta mengomentari apa yang terjadi di dalam video ini. Jadi polisinya langsung stay gitu ya, melihat ini kayak bagaimana razia sih ini. Iya. Darulun sebanyak 23 pengguna sepeda motor terjaring razia busana yang digelar polisi syariah atau wilayah Sebak. Jadi terus dipinggirin gitu setiap ada orang datang pakai busana. Februari 2021. Itu dicek dulu ketat, kurungnya gimana. Dari 10 orang laki-laki dan 13 orang. Ini yang laki-laki, yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan. Yang laki-laki itu dilihat dari celana pendek ya. Ya celana pendek terus celana panjang ketat apa enggak gitu. Oh, yang perempuan ya, yang perempuan masih ketat. Para pelanggar mendapat nasihat dan pendataan identitas. Selanjutnya mereka Polisi ya itu? dibolehkan Iya, melanjutkan di sana tuh perjalanan. ada polisi syariah sih. Soalnya emang di sana menganut ajaran hukum Islam. Oh, itu ketat. Selain razia busana, polisi syariah turut dibantu oleh personil gabungan dari TNI dan kepolisian juga menggelar razia protokol kesehatan. Oh,
Sebanyak 43 pelanggar terjaring Dia dalam juga razia razia protokol kesehatan. Tapi itu sih yang tadi, itu yang lebih ke budayanya. Kami dari Satpol PP Wawancara dari Polisi Syariah. Aceh itu melaksanakan pada hari ini kegiatan, yaitu yang pertama, yang paling utama itu penegakan syariat Islam. Yang kedua, karena ini masih musim pandemi, musim COVID, memang di Aceh ini agak landai sedikit, tapi kami juga melaksanakan operasi penegakan prokes sesuai dengan Pergub Aceh nomor 51 tahun 2020. Jadi ada pasal terkait loh. Ini pasal terkait hukum syariah kayaknya. Tadi sih peraturan gubernur sih tadi masalah. Oh, bener ya. Itu mengenai pelaksanaan Razziaan busana. penegakan syariat Islam. Dan juga kami memayungi hukum jinayah, yaitu Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Berapa orang yang terjadi pelanggaran khususnya syariat Islam? Itu ada lebih kurang, bukan lebih kurang, itu ada 23 pelanggar. Itu terdiri dari wanita dan pria. Itu yang wanitanya mungkin pelanggar sesuai Tapi harusnya kalau emang orang-orang Aceh harus bisa berantisipasi sih kalau emang ada. bagian terlalu ketat. Kan tahu sendiri Aceh itu negaranya gimana kan. Iya, ada itu memakai Selalu menganut ajaran agama Islam juga. Nah, itu yang kita bina. Ada pembinaan itu dari PPNS dan juga dari Berarti cuma dibina ya berarti. Iya. Saya tangkap cuma dibina. seksi. Gak ada punishment. Nah, dalam hal ini kita juga menyambut mungkin 2 bulan lagi, ini sudah memasuki bulan Rajab, Bistu Sya'ban, Bistu Ramadan. Dari Aceh Besar, Hendri Srambil. Ingatkan kembali warga kita betul-betul siap kita menjalankan dan dalam menjalankan syariat di Aceh. Wah, menarik sekali ya. Benar sekali terkait contoh kasus kali ini. Berarti emang kalau memang kita benturkan dengan tadi konflik budaya seperti yang sudah mau sampaikan sebelumnya kan, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya perbedaan conduct norm Iya, betul. yang dianut satu kelompok dengan kelompok lainnya. Bisa kita lihat di sini Aceh itu mungkin menganut norma yang seperti itu. Mungkin kita lihatnya kayak sampai segitunya ya, karena ya kita bisa tahu juga bahwasannya Aceh itu adalah daerah istimewa. Daerah istimewa yang emang terlalu menganut ajaran agama Islam. Ya, Oke, contohnya syariat seperti Islam. kamu tahu yang teori Reception Incomplexu, bahwasanya iya. emang setiap manusia yang menganut ajaran atau agama Islam berlaku penuh atas dasar hukum agama Islam. Jadi setiap contoh nih, kalau kita seperti orang Jawa nih mau ke Aceh atas dasar silaturahim maupun mau transmigrasi buat liburan atau segala macam, tapi di sana kita nggak tahu ada proses peraturan kayak gini. Tapi emang kita juga mempunyai pengalaman Di situ benturnya ya? Iya, benturnya di situ. Karena kita ya juga masih awam dalam mengajar, apalagi ajaran agama Islam gitu loh. Jadi gitu. memang, kalau untuk kita mungkin agak kayak, kok gini ya, Mungkin kok gini. culture shock Dan kalau di kita situ lah iya. teori konflik budaya yang Iya. bekerja itu ternyata di situ. Karena perbedaan pendapat dari mayoritas masyarakat Aceh memandang bagaimana busana ketat itu dilarang di sana. Nah, bagi kita sebagai masyarakat minoritas ke Aceh, kita akan dipandang kayak suatu pelanggaran norma seperti itu. Dan mungkin masih banyak lagi ya teman-teman. Iya. Dan ini cuma kayak sedikit perbedaan budayanya aja. Mungkin masih banyak lagi kalau saya Iya, di betul. Aceh ini. Iya. Baik, kali ini ada video lagi yang ini mengenai teori kekacauan sosial ya. Di sini sudah ada video judulnya sih menganalisis sejarah dan perilaku mengapa intimidasi saat ospek terus terjadi. Nah, di sini video ini akan menampilkan mungkin beberapa ospek-ospek yang agak ini ya. Iya, betul. Yang Sebelumnya iya betul. Sebelumnya saya jelaskan dulu intimidasi itu apa gitu. Intimidasi itu suatu perilaku untuk menakuti salah satu seorang individu yang seperti itu. Nah, kita sekarang mau menganalisis secara menelaah bagaimana sih perilaku intimidasi dari ospek. mungkin dikenalnya perpeloncoan gitu ya. Iya, mungkin. betul, betul. Oke, Iya. kita lihat Oke. aja langsung. Oke. Menarik. Kira sopan santun nggak masuk dalam nilai kelunutan
Badan ini masih daring ya, kayak gini ya masih. Iya, ini baru-baru ini. Iya. Oh di Unesa ini ya. Kampusnya aja menyayangkan gitu. Iya betul. Malah perilaku intimidasi kepada oknum ini malah jadi viral malah dia yang dibully lagi emang nih. Maksudnya kayak kurang cocok gitu loh kalau saja. Iya betul. Ini apa daring itu jadi kurang pas juga. Mungkin harusnya setiap universitas kalau emang ospeknya daring harus dikasih keringanan lah untuk melakukan kedisiplinan. Nggak perlu yang macam-macam segala apa ini itu. Mungkin punishment-nya jangan Turun temurun ini loh. Turun temurun iya, tadi. betul. Nah ini awal sejarahnya. Oh, alah. Ini sebenarnya. Berarti ini pada waktu awal kemerdekaan ya? Awal kemerdekaan baru terjadi ospek ya? Betul. Iya sih betul, termasuk peluncuran ini. Memang budaya penjajahan. Iya betul. Oh, alah udah jadi lama juga berarti ya. Iya. Nah, emang kalau masyarakat mayoritas emang nggak setuju, mengapa masih diadakan kayak gini gitu? Apakah masih bertolak belakang? Karena turun temurun tuh apa balas dendam gitu sih. Iya betul. Jatuhnya ya. Iya. Ya itulah efek negatif dari intimidasi kepada seseorang yang memang terlalu berlebihan untuk menakuti orang tersebut. Ya betul. Sebenarnya kalau ngomongin soal perilaku juga nggak berubah juga deh kalau usah digituin ya. Tadi kan ada dijelasin kalau misalnya ospek-ospek itu untuk merubah perilaku gitu. Iya. Jadi ada perilaku jadi ketakutan gitu sendiri nggak sih? Iya betul. Jadi kayak kurang Malah cocok mahasiswa itu punya rasa takut yang lebih. Mungkin efek negatifnya mungkin kayak nggak mau ikut kelas, nggak mau ikut segala macam yang berhubungan tentang atau berhubungan dengan cutting gitu. Jadi iya. jadi kayak minimalisir komunikasi sama teman kayak terutama karena sama perilaku. itu sama cutting sih. Iya. Terutama sama cutting. Kayaknya ada rasa intimidasi yang terlalu berlebihan, menimbulkan sesuatu dendam, mungkin dendam juga termasuk. Karena emang ini intimidasi ini perilaku yang menurut saya emang kurang cocok sih buat dan yang mengejutkan juga kurang sepakat saya. Ternyata dari dulu ya. Iya, dari awal kemerdekaan. Bahkan sebelum kemerdekaan katanya itu. Iya. Itu agak mengejutkan juga sih. Tapi ya kalau kita hubungkan lagi dengan teori kekacauan sosial yang sudah kamu sampaikan juga, bahwa nilai dan tradisi kriminal itu menggantikan nilai dan tradisi konvensional. Mungkin ya dulu itu hal-hal tersebut tuh dianggap sebelum itu dianggap buruk gitu ya. Tapi karena sudah terbiasa dengan itu dan akhirnya dengan ada balas dendam tadi turun temurun, jadi dianggap sesuatu yang biasa gitu loh di masyarakat itu, dan itu jadinya dari generasi ke generasi nggak putus gitu loh. Iya betul. Emang tergantung faktor lingkungan dari universitas tersebut juga. Karena teori kekacauan sosial ini kan juga merujuk pada oknum yang emang seputar lingkungan itu yang mempengaruhi pola pikir orang-orang yang menjadikan ya contoh dari kasus tersebut ini
intimidasi merupakan suatu pokok penting dalam menakuti untuk mendisiplinkan mahasiswa. Nah, seperti itu. Ya menurut mereka sih seperti Iya, itu seperti ya. itu. Tapi Kalau jangan saya ditiru lah. iya, kurang sepakat juga. Jangan. Oke. Kita mungkin ambil sisi positif juga untuk biar kita disiplin, Betul. biar kita semangat belajar, biar kita bisa ngerasain apa sih itu ospek dan segala macam. Tapi menurut saya lebih baik jika ada ospek, apalagi sekarang daring, jangan terlalu memberi intimidasi. Masih terlalu ada berlebihan lah. jalan lain lah. Iya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta menampilkan suatu video dalam kasus pergaulan berbeda antara anak pang adu jotos karena dirazia petugas. Mungkin anak pang ini juga salah satu pengaruh antara ekologis budaya atau konflik dalam kriminal, karena pang ini termasuk orang yang memandang suatu perbuatan atau perilaku yang akan menentukan dia untuk memilih jalan hidupnya. Ya, Baik, benar kita- banget. Ya, betul. Kita langsung aja ke videonya. Iya. Sampai bahasa berita ya. Iya. Ini kalau nggak salah ini lokasinya di Jambi. Ya. Lihat kan, adu jotos, skopnya nggak jelas. Mungkin adanya Ya ini pergaulan berbeda. ya. Kalau lagi sini di pasar ya, pasar Kota Jambi. Sebetulnya kalau mereka tuh nggak rusuh gitu ya. Iya. Kayaknya aman-aman aja sih. Iya, sebelumnya. Makanya antisipasi dari petugas biar kayak bukan menggusur ya, cuma memberikan upaya preventif untuk upaya pencegahan dalam mengatasi kericuhan oleh anak pang ini tersebut itu. Bagus sih. Sebenarnya kalau kita lihat anak pang sendiri kan sebenarnya ya mereka mungkin berbeda di kalangannya aja ya. Tapi yang kayak gini-gini ini yang mungkin jadinya membuat citra jelek juga. Iya. Jadi anak menganggap kayak Iya, gimana. kayak meresahkan, memberikan efek buruk. Walaupun sebenarnya dari tampilannya mereka pun orang-orang juga, wih, kok gitu Udah ya? memandang Nah, sih. iya. Mbak. Apalagi ada kayak gini. Iya, betul. Emang ciri khas anak pang itu emang gitu, tindian, rambut moha, terus diwarnain, tatoan, dan lain sebagainya. Setelah kita melaksanakan penertiban pada malam Sabtu kemarin, nah ternyata masih ada pengaduan daripada masyarakat, terutama pemilik ruko yang ada di Kecamatan Pasar ini. Nah sebenarnya anak pang yang berkeliaran di Pasar Jambi ini, di Kota Jambi ini, semua berasal dari luar Kota Jambi. Nah tetapi bagaimana kita bertanggung jawab untuk menertibkan lingkungan kita, kecamatan kita merasa supaya anak pang ini tidak mengganggu, tidak membuat masyarakat resah. Nah tadi mereka alasan mau ngamen, alasan cari uang. Tetapi betul. yang membuat resahnya mereka terhadap masyarakat adalah kadang-kala mereka juga memaksa, juga mengganggu. Nah oleh karena itu kembali kita tertibkan tadi 6 orang anak pang. Nah supaya apa? Supaya masyarakat Kecamatan Pasar ini, terutama seluruh pengunjung pasar ini merasa aman, merasa nyaman, tidak terbebani oleh hal-hal yang menakutkan, yang meresahkan. Yap. Baik. Ini sih
Kok misalnya memang sini yang paling cocok kok misalnya di pergaulan berbeda itu, karena yang ya seperti kamu sampaikan sebelumnya, karena dia tuh apa ya, rasio seseorang lah dalam memandang suatu perbuatan gitu, iya. yang menentukan Dia gaya itu hidupnya. gimana itu ya. Emang Dan sih. di sini mereka itu memilih gaya hidupnya seperti itu, dan sebenarnya itu nggak masalah sebenarnya. Cuma di sini dalam konteks video ini ya teman-teman, di sini mereka itu membuat keresahan di masyarakat masalahnya. Iya. Walaupun sebenarnya di masyarakat sendiri mungkin pandangannya dengan penampilan seperti itu saja itu sudah Iya betul. menurut Petugas Bapak ya? juga bagus sih petugas dalam menangani hal kasus kayak gini. Ada upaya preventif untuk pencegahan sebelum ada akibat dari kasus seperti ini. Melakukan upaya preventif, terus memberikan edukasi juga dan lain sebagainya. Di sinilah ada konfliknya di sini, Iya betul. dimana pergaulannya mereka itu kurang cocok di masyarakat. Iya gitu. betul. Dianggap kayak membelakangi norma dalam masyarakat. Benar-benar. Kurang lebih begitulah pergaulan berbeda teman-teman. Iya. Baik, demikianlah teman-teman 3 teori yang kalian bisa dapatkan di dalam mazhab lingkungan kriminologi. Yap. Di mana 3 teori itu meliputi teori kekacauan sosial, teori konflik budaya, dan juga teori pergaulan berbeda. Iya betul. Dan teori kekacauan sosial itu tadi sudah disampaikan di awal ya sama Fandi tentang pengertiannya. Iya. Dan kita juga sudah tampilkan videonya tadi ya yang cukup Iya. menarik sekali. Tadi Ya, videonya tentang ospek ya. ya. Betul. Soalnya ospek tadi itu mengenai suatu intimidasi bagi mahasiswa baru untuk mungkin mengkaitkan disiplin perpakaian, terus pola pikir dan lain sebagainya. Ya, dan ini juga dijelaskan tadi kan bahwasanya ospek ini sudah ada sejak dahulu Iya, kala awal ya. Dan kemerdekaan disitulah dan juga sebelum awal kemerdekaan. Ya, iya, betul. disitulah letaknya di mana teori kekacauan sosial ini yang di mana turun temurun itu Iya. diwarisi terus menerus Iya, gitu, betul. seperti itu. Karena Benar, pola gitu. pikir nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat, ya, Iya, atau suatu kelompok, ya. Benar. Betul. Tapi ya sejatinya memang ospek sih nggak apa-apa ya sebenarnya, Nggak apa-apa. asalkan yang positif Iya, gitu betul. teman-teman. Jangan terlalu berlebihan. Ya, benar sekali. Iya. Selanjutnya itu ada teori konflik budaya. Nah, ini juga menarik sekali tadi itu Iya. mengenai ini ya, Aceh kalau nggak salah. Iya, tadi betul, itu. Aceh. Aceh itu mengenai budaya mereka yang memang ya seperti kita tahu sih, memang Aceh itu adalah daerah istimewa. Iya. Dimana dia punya otonomi sendiri untuk ya dalam daerahnya Mengatur tingkah laku serta pola pikir masyarakat Aceh. Contohnya kayak teori yang sudah saya lampirkan tadi atau saya bicarakan bahwasanya Aceh itu menurut saya terlalu menganut pada teori Reception in Complexu. Bahwasanya setiap manusia yang memeluk agama Islam berlaku penuh hukum ajaran agama Islam seperti yang saya katakan tadi. Tapi kalau di Aceh memang ini kan, Apa gimana? nggak cuma agama Islam aja, tapi yang agama lain juga mengikuti syariat Tergantung Islam juga. lingkungan juga, iya. Bahwasanya manusia yang berada di satu lingkungan yang emang menganut ajaran agama Islam maka berlaku penuh hukum Iya, ajaran. benar Ya, sekali. seperti itu. Dan di situ nanti akan adanya konflik budaya ya jika Iya. misalnya kita yang dari Jawa, Pulau atau Jawa dari mau di luar Aceh lah. Iya. Akhirnya kita ke sana ya mau nggak mau harus mengikuti ya hukum ajaran di sana. Benar banget. Ya, gitu. Walaupun mungkin di situ ada terjadi kayak kok gini. Iya, simpang siur. Simpang siur Iya, seperti betul. itu ya. Iya. Untuk yang teori terakhir ini adalah teori pergaulan berbeda. Tadi apa ya, Bung? Oh, tadi itu anak Anak pang, pang, iya, bener. anak pang, bener, anak pang. sekali. Di sana di mana dia itu anak pang itu memandang bahwasanya Nilai-nilai. perbuatan dan perilakunya dia Ah. itu menentukan jalan hidupnya sendiri, Iya, dan betul. dia memilih untuk jadi itu, dan sebenarnya itu tidak masalah sama sekali Iya. sekali tidak masalah, cuma memang di video tadi ada sedikit ya Ya gitulah. Soalnya kan masyarakat dari Kota Jambi menganggap bahwa nilai-nilai serta norma yang pada pang mempunyai sisi-sisi yang negatif gitu loh. ya sebenarnya bukan rakyat Jambi aja sih, mungkin kalau saya di sini juga. Iya juga sih, tergantung Resah banget. ya wilayah Resah polisnya masing-masing teman-teman. Karena sekali lagi ya mungkin pandangan orang mengenai mereka ya dari tampilan aja ya teman-teman mungkin juga sepakat udah gitu. mempunyai statement sendiri
udah 100% beda juga banget. negatif paling ya. Iya, Jadi gitu. asumsinya sudah negatif gitu. Terus Iya. ditambah lagi dengan melakukan keresahan-keresahan Iya. seperti itu, aduh. Iya, makanya itu anak pang itu termasuk pola pikir yang cukup negatif dianggap dari masyarakat tertentu. Iya, gitu. mungkin masyarakat kita mungkin masih nanggapnya kayak wah negatif ya. Iya, gitu, negatif. seperti itu. Cuma sejatinya mereka hanya berbeda saja selama tidak melakukan keresahan Iya, seperti seperti itu. itu. Ya makanya anak pang termasuk identik dari teori pergaulan berbeda. Ya benar banget. Ya, cukup demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami atas nama Fandi Saya Adrian Menggumilang. ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.